Halo, balik lagi bersama saya Gusti Cahaya. Kali ini kita akan membahas DOM selector. Oke. Oke, langsung saja kita mulai untuk belajar JavaScript DOM. Jadi kita bikin boilerplate HTML-nya. Setelah itu saya bikin isi dari HTML-nya nih. Oke, saya refresh. Nah, ini dia. Judul, setelah itu paragraf, setelah itu form dengan input teks, setelah itu ada tombol, judulnya tambah. Oke, habis itu unordered list UL, LI-nya ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas get elements by tag name. Oke. Jadi tag name itu apa? Tag name itu ini. Tag name itu yang ini namanya tag name. Oke. Ini tag namanya tag. Jadi kita menyeleksi apa? Menyeleksi JavaScript-nya dengan tag itu dia. Oke, selanjutnya Ctrl Shift I. Ctrl Shift I. Oke, kita clear aja dulu biar bersih. Nah, di sini kita akan coba seleksi H1 dulu. Oke. Dokumen. Ketik dokumen. Ini usahakan jangan ada typo ya, soalnya typo dikit itu nggak bisa kedeteksi. Get element by tag name. Get elements by tag name. Ya, dia pakai S ya. Terus habis itu kita ambil H1, enter. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri hasil yang dikeluarkan tuh dalam bentuk array ya. Oke, dalam bentuk array, terus H1 gitu. Nah, kalau teman-teman masih belum paham, saya coba panggil LI ya, LI. Oke, nah dalam bentuk array. Jadi itu manfaatnya dalam bentuk array itu. Oke. Jadi kalau ada elemen yang banyak, nanti dia akan seleksi, oh ini untuk yang ini, terus untuk yang ini gitu. Itu get elements by tag name. Ini pakai S dia ya. Nah, seluruh selektor yang ada S-nya ini, elements, itu dia yang dikeluarkan adalah array. Oke, yang dikeluarkan adalah array. Sementara untuk ID ini yang dikeluarkan cuma satu, berarti ini dalam bentuk array gitu loh. Oke, seperti itu. Jadi misalnya kalau saya mau ubah ya, ini yang H1, ntar ini biar teman-teman paham. Seandainya saya mau ubah nih, saya besarin dikit biar teman-teman kelihatan ya. Misalnya saya ubah teks konten ya, teks konten, terus sama dengan kutu, enter. Nah, nggak bisa berubah dia, soalnya ini dalam bentuk array. Kita harus seleksi dulu, ini arraynya nomor berapa gitu. Ini nomor 0 kan arraynya, ya udah kita tulis saja 0. Nah, baru dia bisa berubah kutu gitu caranya. Oke. Jadi kita nggak bisa langsung titik teks konten sama dengan kutu, nggak bisa. Kita harus ambil dulu kalau dia hasilnya array. Ini kan array nih, ya kan. Nah, kita harus seleksi dulu nomor berapa, nomor 0. Nah, kita seleksi 0, terus habis itu tag konten kutu gitu. Itu seluruh yang pakai get elements, yang pakai S ini. Oke, ini yang pakai S ini kayak gini dia menghasilkan array. Oke, kita lanjut aja langsung ke class. Semisal saya pakai class di sini ya, class terus judul. Oke, kita dokumen get clear dulu. Dokumen terus get element by class name. Get elements by class name. Kita ambil judul ya, judul. Nah, meskipun dia cuma satu di sini, yang kita seleksi cuma satu, dia tetap hasilnya dalam bentuk array gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita mau ubah teks kontennya, kita harus ambil dulu nomor 0 itu kan, pakai array teks konten sama dengan hola. Oh, kan seperti itu dia. Oke, semoga teman-teman paham maksud saya tadi. Oke, selanjutnya untuk ID di sini saya bikin ID. Ini inget ya, ini ID. Terus judul ID-nya paragraph. Oke. Yang ini class, yang ini ID. Oke. ID dokumen tab. Bentar, dokumen titik get element by ID. Ya. Ini paragraph.
Nah, ini yang dihasilkan langsung elemennya, berbeda dengan yang tadi itu dalam bentuk array, sementara ID itu langsung elemennya gitu. Oke, itu aja perbedaan yang signifikan dari ini. Tag name kita ngambil berdasarkan tag, terus mengambilkan berdasarkan class, terus mengambil berdasarkan ID. ID itu langsung elemennya, sementara yang ini itu dalam bentuk array deh hasilnya. Oke, jadi harus dipasangkan ini di akhir dari itu. Misalnya yang class name tadi, misalnya class name apa gitu ya, get elements by class name ya gitu kan. Terus ini harus pakai ini dia kalau mau ambil salah satu gitu. Oke, seperti itu dia. Nah, selanjutnya untuk query selector. Oke, query selector. Apa itu query selector? Nah, ini adalah versi simple dari seluruh hal yang kita pelajari di sini. Ini kan ribet nih, harus kita hafalin get elements by tag name. Sebenarnya nggak usah dihafalin juga sih. Nanti kan langsung ada suggestionnya gitu. Misalnya kalau di JavaScript pun langsung ada dokumen titik, kalau pencet kontrol spasi, misalnya nggak kelihatan ya suggestionnya. Misal ini hilang, terus saya kontrol spasi, nanti muncul dia apa suggestionnya, sarannya apa gitu kan. Nah, nggak usah dihafalin ntar nih. Tinggal kamu klik aja ini, biar nggak typo gitu loh. Ribet soalnya kalau typo itu. Nah, selanjutnya, nah ini adalah hal yang paling simple. Kenapa saya bilang paling simple? Contoh ya, saya mau ngambil, anggaplah LI ya, gitu ya, LI ini, dokumen, query selector, oke, terus habis LI, oke. Nah, kalau saya pakai query selector, yang keambil itu cuma satu elemen gitu kan, cuma satu elemen. Sementara kalau di sini ada query selector all, oke. Kalau query selector all, itu akan muncul dalam bentuk array gitu, ada 4, 1, 2, 3, 4 gitu. Ini simpelnya gitu dia. Nah, selain itu, simpelnya query selector adalah ini mirip, kayaknya bukan mirip sih, ini 100% mirip, 100% mirip. Bukan 100% mirip. Ini sama persis kayak di CSS. Jadi kalau misalnya saya mau ngambil judul ya, class judul, titik judul. Nah, kepanggil lah dia elemennya. Ini terambil lah intinya, terambil dia class judul, titik judul gitu kan. Misalnya kalau saya mau ambil paragraf, tinggal kasih pagar aja, pagar terus paragraf. Oke, seperti itu. Jadi simple, tinggal query selector pagar paragraf terus saya titik text content. Nah, sama dengan hello. Jadi hello dia gitu, nggak kayak tadi harus saya kotak-kotakin kayak apa kayak itu kan. Ngerti kan maksud saya tadi? Clear, kita bersihin dulu. Kita harus gini gitu kan, di ending dari get elements by class list misalnya gitu tadi. Ya, simple lah pokoknya. Nah, selanjutnya keuntungan dari query selector lagi. Semisal ya, saya mau ngambil form, terus ngambil button yang ada di form. Nah, itu caranya mirip banget kayak yang ada di CSS. Misalnya form ya kan, terus saya mau ngambil isi dari buttonnya aja. Oke, spasi button. Nah, kalau teman-teman belajar CSS di video-video saya sebelumnya kan, cara manggil button ini doang kayak gini dia. Jadi parentnya form, terus anaknya button. Nah, yang mau diseleksi button gitu kan, enter. Nah, akan seleksi button gitu. Oke, bisa juga kayak gini, sama aja. Ini artinya orang tua dan anak. Pokoknya di dalam ini 100% mirip CSS. 100% mirip CSS, ngomong opo gitu ya. Udah 100% mirip lagi. Sama-sama aja, mirip-mirip aja gitu. Ya sudahlah. Ya, tutornya agak gimana gitu tutornya tuh. Oke, lanjut. Daripada kita buang-buang waktu, kita langsung masuk ke mengganti style. Oke, selanjutnya mengganti style. Nah, ini adalah cara kita mengganti style atau CSS dengan JavaScript gitu ya. Nah, caranya sangat sederhana. Misalnya kalau saya mau ganti warna buttonnya ini jadi merah ya, kita ambil aja query selector yang habis kita bikin di atas nih. Terus titik style, ya kan, titik style. Kalau kita enter di sini, ini ada banyak sekali pilihan-pilihan yang sama persis di CSS gitu ya, sama persis kalau ini. Cuma bedanya
Kalau di CSS kan misalnya ada tulisan align content ya, align kalau dia dua kata gini align terus dash kan, dia pakai strip gitu, strip atau dash bahasa Inggrisnya, align dash content kalau di CSS gitu. Tapi kalau di JavaScript dia pakai metode camel case. Camel case, apa itu camel case? Huruf awal kecil, terus huruf yang kedua, kata kedua di huruf pertama kecil, kata kedua di huruf ininya awalnya itu besar gitu. Nah, alignment baseline, A-nya kecil, B-nya besar. Oke, seperti itu. Nah, tinggal kita ubah aja titik style terus titik color misalnya. Color. Jadi apa ya? Jadi white. Bukan white hue, white. Nah, colornya jadi putih dia. Gitu. Ini kita hapus saja formnya biar teman-teman gak bingung. Oke. Dah. Misalnya kalau kita ganti jadi crimson. Jadi merah dia tombolnya. Gitu. Itu dia cara mengganti. Nah, di sini perlu teman-teman perhatiin ya. Di sini saya bikin catatan sangat penting untuk case selector ke dalam variabel. Apa maksudnya case selector dalam variabel? Jadi oke, misalnya kalau kita mau select button gitu ya. Kita tulis aja dulu di sini button, habis itu dokumen query selector button. Nah, ini yang dimaksud case selektornya ke dalam variabel. Kenapa saya case? Supaya nanti misalnya kalau saya ganti style nggak ribet-ribet gitu loh, nggak ribet-ribet harus ketik dokumen bla 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 bla, nggak perlu. Tinggal saya panggil aja variabelnya button titik style titik color, terus habis saya ganti aja warnanya jadi teal, warna hijau itu kan. Nah, langsung ngeganti dia gitu. Jadi saya simpen selektornya ke dalam variabel gitu. Oke. Nah, ini fungsinya untuk mensimpelkan penulisan kode dan selanjutnya meringankan kerja browser gitu. Fungsinya meringankan kerja browser. Jadi browser tidak perlu capek-capek select lagi nggak perlu. Browsernya cukup mengingatnya ke dalam variabel ini. Nah, habis itu tinggal dipakai berkali-kali aja gitu. Background color misalnya, background. Nah, background color lime. Nah, semacam itu. Oke, selanjutnya kita akan mengakses. Nah, ini class name dan class list ya. Perbedaannya get element by class name sama class name class list di sini. Kalau ini fungsinya untuk writing. Oke, ini khususnya fungsinya untuk mengubah-ubah yang ada di dalam kelasnya. Sementara kalau yang ini fungsinya untuk memanggil berdasarkan class gitu. Men-select berdasarkan class. Oke, istilahnya gitu ya. Nah, kalau yang ini saya mau pakai main.js-nya aja, jangan lupa untuk import dia. Oke, jangan lupa untuk ini script main.js. Oke, dihubungkan gitu maksud saya. Nah, kita akan taruh bawah. Kenapa taruh bawah? Supaya script ini tidak ngeblokade. Oke, istilahnya ngeblokade. Jadi karena JavaScript itu pemrosesannya cukup berat ya. Sementara HTML tuh lebih ringan dibandingkan JavaScript. Jadi lebih baik jangan diblokade nih. Oke, jangan diblokade. Kan kerja dari browser itu atau kerja dari komputer itu kerja dari atas, ngebaca dari atas terus di bawah. Nah, pas dia di bawah ini dia bakal, kan misalnya kalau banyak kodenya ini dia bakal nunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai baru dia kesini gitu. Nah, karena nunggu sampai selesai ini agak lama dan ini akan memperburuk kerja browser. Jadinya ini taruh bawah saja gitu biar tidak memblokade. Ya. Oke, biar lancar deh. Bacanya lancar. Nah, habis itu scriptnya paling bawah gini gitu. Atau ada cara terbaru daripada taruh bawah, kita pasti di sini terus tambahin defer. Oke, tambahin atribut defer di sini. Defer ya gitu dah pokoknya bacanya. Ini fungsinya agar dia tidak memblokade. Oke, dia jalan sini jalan. Nah, ini jalannya di akhir. Oke, yang ini jalannya di akhir ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini JavaScript defer. Ada gambarnya sih sebenarnya. Oke, ini kebanyakan.
Nah, ini dia diver. Oke, kalau dia, saya besarin dulu ya, bentar. Nah, kalau script biasa, JavaScript biasa dia jalan gini, set. Nah, terus dia ke blokade dengan scriptnya, ke blokade. Jadinya HTML-nya itu pause dia, nggak dieksekusi, nggak dijalankan HTML-nya. Terus habis itu baru HTML jalan gitu, kayak yang saya jelasin tadi. Sementara kalau yang diver, HTML-nya diselesain dulu, baru scriptnya dieksekusi gitu. HTML-nya dijalanin dulu semuanya, diproses dulu, baru JavaScript-nya dieksekusi gitu. Intinya seperti itu dia, oke? Oke, selanjutnya kita akan bahas class name dan class list ya. Jadi kita seleksi aja dulu. Kita bikin selector untuk buttonnya, tapi situ saya bikin button titik class name sama dengan tanda petik tombol tanda petik. Oke, ini artinya kita memberi nama ke buttonnya tombol. Kalau kita cek di Ctrl Shift I di sini, terus kita cek di elements. Nah, di dalam form ini button namanya tombol, class tombol. Oke. Lalu untuk class list, apa fungsinya class list? Class list ini fungsinya adalah untuk memanggil nama-nama class ya. Berbeda kalau di selector kita memanggil elemen. Misalnya kalau kita panggil ada selector namanya titik kodok ya kan, ada nama class namanya titik kodok gitu kan, terus kita panggil dengan selector. Nah, itu artinya kita memanggil elemen berdasarkan class. Sementara kalau class list ini kita memanggil nama-nama kelasnya. Oke, ingat ini memanggil nama-nama kelasnya. Oke, kalau kita cek di console.log ya, terus kita Ctrl Shift I konsol, kita buka konsolnya, konsol. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri kalau nama dari button ini tombol cuma satu. Nah, berhubung kelas itu bisa banyak, namanya bisa judul 2 testing kuda gitu, misalnya kayak gitu kan. Judul 2 testing kuda. Nah, ini termasuk nama-nama kelas nih. Gitu. Ini termasuk nama-nama kelas. Jadi, nama kelas itu tidak hanya satu dalam satu elemen, bisa banyak dia. Maka dari itu namanya class list di sini. Oke, maka dari itu namanya class list di sini. Nah, seandainya biar teman-teman tidak penasaran banget ya kan, saya panggil aja H1 di sini, H1. Terus habis itu H1. Nah, saya balikin lagi. Kita balikin lagi. H1 titik class list. Di sini kita bisa lihat kalau yang array ini dalam bentuk array deh ya, class list nih dalam bentuk array. Terus yang 0 judul 2 testing kuda. Misalnya kalau kita panggil yang 0 doang. Oke. Pakai ini. Nah, kita bisa lihat sendiri kalau yang kepanggil itu judul. Oke, semacam itu. Itu untuk class list. Nah, habis itu di dalam ya. Ini kita hapus aja button ya. Ini cuma memberi contoh aja. Nah, kita langsung masuk ke dalam add remove toggle. Ini bagian dari class list ya. Add remove dan toggle. Oke. Inti dari itu adalah kita menambahkan nama class. Oke. Misalnya button class name awalnya kan namanya tombol nih. Saya add, saya tambahkan namanya misalnya testing 1. Oke, terus habis itu kalau saya clg console.log button class list, kita bisa lihat sendiri di sini kalau ada 2 nama class ya, 1 2. Kalau kita cek di elements-nya, kita cek button, di sini ada 2 class, 1 2 tombol testing 1 gitu. Oke, ini dalam bentuk array seperti biasa ya. Jadi di sini kita bisa banyak nambahinnya, testing 2, testing 3, testing 4 gitu. Oke. Nah, ini kan fungsinya untuk memberi nama class ya. Sebenarnya ini nggak penting-penting amat sih nih. Ini nggak penting-penting amat. Soalnya kita bisa menggunakan class list .add untuk menambahkan class gitu. Oke. Nah, kekurangannya kalau yang ini, kekurangannya kalau pakai class name ini cuma memberi nama class satu doang yang diubah cuma 1. Jadi kalau misalnya ya, kita komen aja ini tombol 2. Oke, dia tidak menambahkan
Jadi cuma satu aja, nama kelasnya cuma satu. Oke. Class name sama dengan tombol, terus class name sama dengan tombol 2. Nah, yang pakai tombol 2 nih, yang paling bawah gitu. Cuma satu yang dipakai. Class name hanya mengganti nama, istilahnya cuma mengganti nama doang, mengganti nama kelas. Sementara kalau ini menambah kelasnya, kelas list.add itu menambahkan kelasnya gitu. Nah, selanjutnya ada namanya, saya shift alt bawah aja, ada namanya remove ya, remove testing path. Ini artinya kita menghilangkan kelasnya. Misalnya kalau saya ubah menghilangkan 3, saya menghilangkan 3, testing 3. Nah, testing pathnya tetap muncul, 3-nya hilang gitu. 1 2 3 1 2 3 hilang. Oke. Shift alt bawah. Terus saya coba hilangin yang keempat. Maka dari itu yang muncul tombol testing 1 testing 2 gitu. Oke. Nah, selanjutnya toggle. Oke, di sini saya sudah tulis button class list toggle. Toggle ini fungsinya adalah gabungan dari add dan remove. Dia bisa menambahkan, bisa menghilangkan. Oke, seandainya kalau saya hapus di sini, ini kan udah saya komen aja, biar yang tersisa cuma kelas tombol. Oke, ini kelas tombol doang ya kan. Selanjutnya saya akan control slash. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri kalau tombol testing. Oke, tombol testing. Dia menambahkan class yang namanya testing, gitu kan. Itu fungsinya toggle menambahkan juga, oke. Fungsinya toggle menambahkan. Tapi kalau saya tambahkan di sini, shift alt bawah. Nah, toggle itu hilang. Oke, toggle itu hilang. Toggle itu bukan toggle-nya hilang, testingnya hilang. Nama class testingnya itu tiba-tiba hilang gitu loh. Toggle itu bisa fungsinya menambahkan, bisa fungsinya untuk remove gitu. Jadi intinya adalah ketika testing itu tidak ada, di mana-mana, di buttonnya tidak terdaftar kelas testing, terus di sini tidak didaftarkan kelas testing, maka toggle akan memberi, ingat ya, memberi kelas testing. Oke. Tapi ketika dia ada kelas testingnya, shift alt bawah, kayak gini. Ini kan udah ada nih, kelas testingnya udah ditambahkan oleh baris yang ini. Terus kita bikin yang ini, maka dari itu dihilangkan kelas testingnya dihilangkan gitu. Oke, contoh simpelnya, ini kan ada kelas name tombol kan saya bikin kelas name tombol nih. Nah, saya toggle ya tombolnya nih, tombol saya toggle. Jadi ingat ya, jadi tombol ini ada atau nggak ada kira-kira ketika saya menambah baris ini, ada atau nggak ada? Tombolnya ada nggak atau nggak ada? Nah, jawabannya nggak ada, hilang dia gitu, karena sudah terdaftar sebelumnya, kelasnya sudah terdaftar tombol. Ketika ditoggle maka dia hilang gitu. Itu fungsinya toggle. Fungsinya toggle itu untuk menambahkan dan menghilangkan, seperti itu. Oke, lanjut ke inner HTML. Kenapa saya tulis berisiko di sini? Inner HTML itu sama seperti teks konten yang tadi saya buat ya. Contoh, ini saya panggil H1 lagi nih. H1. Oke, saya hapus aja. Oke, teman-teman paham lah itu untuk kelasnya itu, class list H1. Oke, titik H1 titik inner HTML testing akan berubah jadi testing. Oke kan saya sebelumnya pakai teks konten ya, teks konten kayak gini ya, teks konten. Nah, untuk inner HTML ini beresiko. Kenapa bisa beresiko? Karena ketika kita tambahkan ini, tambahkan misalnya i untuk memiringkan i. Nah, jadi ini dia yang keeksekusi itu bukan teksnya doang, tetapi ini tag ini juga keeksekusi sebagai HTML nih. Jadi dia miring. Ini bahaya banget karena orang atau hacker ya, orang-orang biasa yang nggak ngerti JavaScript HTML atau hacker itu bisa menyelipkan kode-kode berbahaya di sini. Oke. Misalnya kamu punya inputan gini terus tambah, nah kamu pakai kode ini untuk memanggil sesuatu gitu kan, memanggil elemen itu atau mengganti elemen.
mau pakai kode ini. Oke, itu bahaya. Hacker bisa menyelipkan kode-kode yang bakal merugikan user pengguna websitemu atau dirimu sendiri ntar gitu. Bahayanya seperti itu. Oke. Maka dari itu kita pakai text content di sini. Text content. Jadi kalau text content itu, oke, text content dia tidak mengeksekusi ininya HTML-nya. Tidak mengeksekusi tag-tag HTML-nya. Dia hanya memasukkan teks saja. Gitu. Itu dia. Oke. Jadi ini coret, kita ganti text content gitu. Oke. Terus parent element. Parent element ini apa? Parent element. Oke. Parent element itu fungsinya untuk mengetahui orang tua dari suatu elemen. Misal, ya kan? Misal, ini H1 nih. H1 orang tuanya siapa coba? Kita tebak ya. H1 orang tuanya adalah body. Kalau kita coba di sini CLG H1 parent elemennya siapa? Parent element. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri body. Parent elemennya body gitu. Nah, sementara childrennya apa? Childrennya nggak ada. Loh, kok nggak ada? Childrennya kok nggak ada? Kan isinya cuma teks doang di sini. Oke, nggak ada elemen lain. Semisal kalau saya tambahin elemen gitu ya, span lah, testing gitu. Semisal saya kasih elemen, nah ini baru muncul dia, gitu. Oke, itu dia penjelasan dari JavaScript DOM. Kita udah mempelajari DOM selector, terus mengganti style dengan class name, class list style langsung atau class name. Nah, untuk yang class name class list ini teman-teman bisa coba sendiri aja, coba latihan sendiri. Jadi classnya teman-teman bikin class, terus habis itu kalian bikin ini CSS ya, CSS misalnya style.css gitu kan. Nah, terus bikinlah apa gitu, tombol ya kan, tombol terus BGC crimson. Nah, semacam itu teman-teman bikin kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bikin ini oke, bikin ini ada class-nya yang namanya tombol dengan JavaScript ya. Nggak langsung class di sini, nggak langsung ngasih nama class di sini, nggak, tapi bikin di sini, seleksi tombolnya kayak tadi, terus habis itu class list add pakai ini boleh atau pakai ini juga boleh, terserah. Nah, habis itu bikin kayak gitu, terus untuk mengganti warnanya dengan class gitu, istilahnya gitu kan. Oke, itu untuk latihannya. Oke, semuanya sudah di cover, semuanya sudah saya bahas. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang add event listener. Jadi ketika kita klik nanti akan mengeksekusi sesuatu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.